Bapak punya hutang sebesar 7 miliar. Dan itu harus segera dibayar, Pak. Sayang, kok kamu sedih gitu sih? Kamu punya utang banyak ya? Ya mau gimana lagi? Ya maafin aku ya. Aku nggak bisa menjadi istri yang baik dan aku nggak bisa ngelola keuangan kamu. Aku tahu kamu capek-capek merantau ke Bangladesh, tapi malah pulang-pulang membawa hutang 7 miliar. Aku seneng banget. Setelah bertahun-tahun aku merantau di Bangladesh, ternyata aku bisa pulang juga ke kampung halaman aku. Kampung tercinta aku. Kampung tersayang aku. Kampung di mana yang sudah membesarkanku. Di sini juga banyak sekali kenangan-kenangan indah. Meskipun tidak semuanya indah, ada juga yang pahit, ada juga yang manis. Tapi aku heran sama istriku. Kenapa ya? Kok istri aku nggak membolehkan aku untuk langsung pulang ke rumah, malah menyuruh aku untuk ke tempat lain. Katanya ada hal yang penting mau disampaikan, tapi hal penting apa? Kan lebih penting aku langsung ke rumah, aku istirahat. Astagfirullahaladzim, kenapa aku suzon sih sama istri aku? Dia bertahun-tahun selama ini setia loh sama aku, kok aku malah mikirnya kemana-mana. Nggak boleh kayak gitu, Fajar. Mungkin karena ini faktor aku capek terbang dari Bangladesh, masih turun ke India, turun ke Malaysia, masih turun lagi ke Indonesia, terus naik bis lagi, terus naik angkot, terus naik becak deh. Ya, efek perjalanan panjang lah. Yang terpenting sekarang aku berada di kota ini, kota Bondowoso, kota tape, kota tercinta, Republik Kopi. Tagline Bondowoso adalah Bondowoso melesat. Semoga Bondowoso memang benar-benar melesat. Tinggal satu, ini yang belum dielap, yang belum dibersihkan. Sudah hampir 1 tahun aku kerja di sini. Sampai aku dikasih rumah, kasih kontrakan seperti ini. Pasti bos besar kerjanya, gede gajinya. Apalagi dilihat-lihat ya, sampai-sampai bu bos aja pakai Pajero. Ya, aku selaku keamanan sekaligus supir ikut bangga kalau bosku gak pernah mengalami kegagalan dalam usahanya. HPku
bunyi. HP aja, aku dibelikan bos. Aduh. Telepon. Siap Bu Bos. Halo. Assalamualaikum Bu Bos, selamat pagi. Siap Bu Bos. Oh, sekarang. Oh, kalau kasih di sana. Siap Bu Bos. Oh, pakai mobil yang hijau ini Bu. Siap Bu Bos. Siap. Sekarang Bu Bos. Siap Bu, saya siap dulu. Oke Bu, assalamualaikum. Bu Bos. Dipikir-pikir, kalau hidup seperti ini senang juga ya. Nyupir, keamanan, udah ready. Mobilnya lagian udah aku bersihkan tadi pagi. Siap dulu lah ke Bu Bos. Dokumennya udah aku siapin nggak ya? Kayaknya udah deh. Kalau misal ketinggalan, bahaya ini. Coba aku cek di HP dulu. Ingat. Mana ya? Oh ini, dokumen udah aku siapin. Terus ini aku tinggal hubungi Pak Fajar. Oke, nanti aku juga telepon sama Bu Novi deh. Gimana enaknya? Sebentar. Oh iya, sekarang aku telepon Bu Novi dulu. Kalau misal aku udah ready. Halo, assalamualaikum Bu. Iya Bu, ini dengan Mufli. Iya, saya sudah ready Bu. Oke, baik Bu. Ya nanti saya ke sana ya Bu ya. Iya Bu. Makasih Bu. Iya Bu. Waalaikumsalam. Aku nggak sabar deh untuk menunggu suami aku pulang. Akhirnya ya, dari sekian tahun aku LDRan sama suami aku, akhirnya suami aku pulang juga. Di tahun 2025 ini, aku bisa lebaran bareng sama suami aku lagi. Kalau mengingat ekonomi aku yang dulu, aduh, kayaknya aku nggak mungkin deh pencapaianku sampai sekarang. Dan itu semua berkat suami aku yang bekerja keras, suami aku yang sampai meninggalkan aku untuk mencari nafkah sampai keluar negeri. Ya ampun, suamiku itu orangnya sangat bertanggung jawab ya. Dia sadar bahwa aku waktu menikah, ekonomi aku sama suami aku sangat kurang. Alhasil dia memberanikan diri kerja ke luar negeri. Tapi sekarang aku kan seneng, suamiku udah balik. Kayaknya nggak afdol deh kalau misalkan suami aku tuh pulang, hanya pulang begitu aja. Ini aku harus memberikan kejutan, aku harus memberikan surprise terhadap suami aku. Kira-kira apa ya? Ya aku nggak mau sih kalau misalkan suamiku tuh pulang hanya dalam keadaan biasa-biasa aja. Kayak kurang seru gitu. Apa ya kira-kira ya? Kayaknya aku harus minta bantuan sama si Mufli nih. Dan kebetulan si Mufli emang tujuannya mau ke aku. Aduh, si Mufli mana ya? Kira-kira dia udah berangkat apa belum ya? Oh, bilangnya sih janjian di sini. Cuman, oh, ya, dia udah berangkat. Mungkin dia masih di jalan. Atau dia masih macet atau gimana. Pokoknya, kedatangan suami aku akan membuat dengan kejutan. Aku nggak mau kalau misalkan suami aku pulang-pulang enak terus menemuin aku. Soalnya dianya kan juga sering ngeprank aku tuh. Kadang kalau lagi di Bangladesh dia lagi kadang
suka ngeprengin jalan sama perempuan Bangladesh atau gimana. Kalau sekarang giliran aku tuh yang mau ngeprank suami aku. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Bu Novi. Aduh, makin cantik aja sih. Bu Novi juga. Gimana, Bu? Sini duduk. Iya. Oh ya, gimana keadaan kantor? Semuanya lancar? Alhamdulillah sudah lancar, Bu, dan semua udah banyak nasabah dari kantor kita. Wah, alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Oh ya, jangan lupa kamu sering banyak bersosialisasi nanti Iya, di mana di lembaga-lembaga lain. Soalnya biar anggapannya dah perusahaan kita lebih maju lagi gitu ya. Siap, Bu. Terus ada kendala nggak di kantor? Untuk saat ini alhamdulillah masih berjalan dengan lancar sih. Terus? Dan untuk kayak apa ya, seperti apa ya, Bu, kayak pengeluarannya itu udah sangat-sangat terorganisir. Oh ya, bener, Jadi bagus, kita bagus. sangat-sangat apa ya, Bu, manajemen apa karyawannya tuh udah bagus banget. Oh ya, gitu. Syukur kalau kayak gitu. Oh ya, Mufli. Bentar lagi suami aku kan datang. Nah, aku tuh ingin mau memberikan surprise ataupun kejutan ke suami aku. Soalnya kan suami aku tuh jauh-jauh dari Bangladesh pulang ke Indonesia. Aku tuh nggak mau dia tuh datang dengan kayak flat gitu. Maksudnya harus ada apa kayak kejutan apa kayak gitu. Kamu nggak apa-apa ya terlibat juga kan? Saya nggak apa-apa sih. Nah, Cuman itu saya nggak masalah, tapi kalau misal nanti terjadi sesuatu sama Pak Fajar sama kejutan itu, nanti saya dipecat. tenang aja, udah kamu nggak usah mikirin kamu bakalan dipecat atau enggak. Yang jelas kira-kira kejutan apa yang sekiranya Pak Fajar tuh juga kaget, karena dia sering tuh waktu di Bangladesh dia suka kadang nelfon aku, suka ngeprengin aku, suka kadang dia jalan-jalan sama cewek Bangladesh padahal dia cuma orang nggak kenal gitu. Jadi aku ingin balas dendam nih karena suami aku tuh orangnya suka ngeprank. Kira-kira apa ya yang bikin dia shock? Apa ya, Bu ya? Atau gini aja, Mufli. Gimana, Bu? Untuk terakhir ini kan dari minggu-minggu kemarin kan aku tuh masih belum pernah telepon suami aku. Cuman suami aku tuh bilang kalau tanggal segini tuh dia akan pulang. Nah, gimana kalau misalkan aku pura-pura bangkrut dan aku punya hutang? Wah, itu nggak keterlaluan kan, Bu? Aku rasa sih enggak ya. Ya tergantung nanti kamu gimana nanti ngomongnya sama Pak Fajar. Nanti kamu tuh bilang aja pura-pura kaget sama Pak Fajar kalau Bu Novi sekarang menghilang, Bu Novi sekarang dikejar sama orang-orang bank. Sekarang Bu Novi juga nggak tahu kemana Pak. Sekarang Pak Fajar harus bayar hutangnya Bu Novi termasuk saya. Saya juga uangnya juga dibawa kabur sama Bu Novi gitu. Ya. Oke, Gimana? siap. Kamu mampu? Saya Kamu mampu bisa? kalau gitu. Bisa. Nanti aku juga mau minta tolong sama Pak Juber. Ya. Oke. Nanti kamu aku kasih nomor HP-nya suami aku untuk bilang lah untuk kamu bertemu supaya kamu bisa jemput suami aku atau gimana, atau kamu nanti juga memang targetnya untuk mencari suami aku karena untuk harus bayar hutang atau apa gitu ya. Oke, gimana? Oke, Lancar siap. semuanya? Lancar, Bu. Jadi aku pingin suami aku tuh datang ke sini. Ya aku nggak mau juga dengan kayak secara datar aja cuman datang, cuman berjumpa, kan itu kan nggak seru kan. Iya sih, Bu. Bu Novi ini sama Pak Fajar sangat-sangat apa ya, pasangan yang effort banget gitu loh, Bu, buat kasih surprise masing-masing. Sebenarnya bukan effort sih, Mufli. Dulu kan aku sama suami aku tuh kan orang nggak punya banget. Ekonomi ya pokoknya serba kekurangan, bukan cukup lagi tapi itu kekurangan. Jadi alhasil suami aku tuh bertanggung jawab. Dia pergi ke luar negeri untuk mencari duit yang lebih banyak. Alhasil setelah suami aku mendapatkan uang yang lebih banyak, dia di sini mempercayain aku untuk mengelola semua keuangannya, dan alhasil sampai sekarang. Alhamdulillah ya, Bu ya. Semoga kamu juga mendapatkan jodoh yang seperti Pak Fajar. Amin. Percuma kadang ya kalau jodoh tuh hanya mencari yang kaya, tapi dia tuh nggak bertanggung jawab, dia tuh tidak menghargai sesama perempuan. Maksudnya bukan sesama perempuan, maksudnya menghargai istrinya. Kaget. Itu kayaknya semuanya sama aja deh. Kamu kapan mau nikah? Aduh, itu gak usah ditanya Padahal deh, kan Bu. kamu tuh udah sempurna, Mufli. Kamu tuh udah cantik dan kamu juga gajinya udah lumayan besar loh di perusahaan aku. Masa kamu masih mau mencari yang seperti apa lagi? Mencari yang sempurna?
Sebenarnya kalau untuk mencari yang sempurna tuh enggak juga, Bu. Cuma Terus? saya masih belum mencukupi keluarga saya, terus diri saya bagus. sendiri. Jadi saya Jadi harus niatanmu baik ya. Iya, bener, Nggak Bu. apa-apa. Insya Allah kalau misalkan niatanmu baik, semuanya akan diberikan kelancaran. amin. Oke. Semoga Oh ya, aja, Bu. nanti kalau misalkan kamu udah bertemu dengan Pak Fajar, kamu bisa WA aku. Nanti kita ketemunya di mana gitu. Oke, siap, Bu. Nanti saya hubungin Bu Novi. Ya. Gimana-gimananya. Nanti kita lanjut rencana Ini ini. aku kirim ya nomornya Pak Fajar ya. Iya. Tuh udah masuk. Ya udah, kayaknya Pak Fajar itu udah sampai bandara. Kayaknya dia mau siap-siap, mungkin udah hampir sampai di kota ini. Iya. Jadi kamu langsung hubungi aja nggak apa-apa, Oke. atau nanti ketemuan di mana gitu. Oke? Ya. Ya, makasih ya. Iya. Aku duluan ya. Mari, Bu. Iya. Wah, Bu Novi sama Pak Fajar itu pasangan yang keren banget ya. Ih, pengen deh. Nanti suatu saat, kalau misal aku udah punya pasangan, semoga aku bisa kayak Pak Fajar dan Bu Novi. Saling melengkapi, kasih effort satu sama lain. Ih, sumpah. Suka banget deh pasangan yang kayak gitu. Bener-bener pasangan yang aku pengenin dari dulu. Semoga aja aku bisa ketemu jodoh yang kayak gitu. Amin. Ya udah deh, aku mau ngerencanain yang udah disuruh sama Bu Novi. Oke. Sekarang aku mau telepon Pak Fajar buat ngasih tahu kalau misal tadi Pak Fajar punya utang. Mana ya? Oke. Halo, Pak Fajar? Iya, ini dengan Musli, Pak. Jadi, Bu Novi sekarang saya tidak tahu ya Pak kemana. Hanya saja perusahaan sekarang lagi ada masalah. Kurang marah. Gimana ya? Gimana? Iya Pak, Pak tolong ya Pak ya. Tolong ini segera diurusin karena dari saya pun Bu Novi juga punya utang Pak. Iya, dari perusahaan lain itu ada sebesar 7M. Dari saya sendiri aja 1M Pak. Gimana Pak, saya mohon pertanggungjawaban Pak Fajar. Iya, nanti saya segera ke Pak Fajar. Kalau misal ini tidak segera diurusin, saya akan segera lapor polisi. Iya, saya tidak mau tahu Pak masalah ini. Iya, baik Pak. Gimana, berhasil? Berhasil. Asli, Pak Fajarnya Terus itu kayak panik. Terus bingung, kemana sih Bu Novi kayak gitu-gitu. Oh gitu, berarti semuanya berjalan lancar ya. Oh ya Mufli, aman. aku tunggu di sini aja. Nanti kalau misalkan ada laporan, kamu Pak Fajar gimana, kamu Iya. datang aja ke sini ya. Baik Bu. Oke, Aman. yaudah, kamu susul aja Pak Ya. Fajar. Aku Oke. pengen lihat reaksinya Semoga seperti kita apa. rencananya berjalan dengan lancar. Oke, tes dulu. Oke. Selamat ya. Saya pergi dulu ya. Oke. Gak sabar deh, semuanya akan berjalan dengan lancar. Sudah sampai di tujuan, bosku. Salah jalannya susah, terlalu mepet aku nih. Sekali-sekali jadi orang kaya, guys. Keren sekali hidup di sini, apalagi di pinggir kota. Wah, disapa orang kalau udah berpenampilan seperti ini. Siapa yang tidak menyangka? Siapa yang tidak akan menyapa? Aduh, jalanan sepi. Ini ngomong-ngomong, bosku kan gimana? Desa lokasi. Ya Bu, bos. Gimana Bu? Oh iya ya Bu. Di sebelah mana Bu? Oh, pohon besar itu ya Bu. Siap-siap Bu. Siap. Segera saya ke sana Bu. Iya betul, mobil yang hijau Bu. Ya. Ya Bu, betul. Siap Bu. Waalaikumsalam.
Aduh, ini kalau jadi bawahan sebentar aja senangnya. Udah dipanggil sama bu bosnya. Aduh, kerja dulu lah. Ya udahlah, aku balik dulu. Salah, aku ke sana dulu. Pak Juber mana juga ya? Padahal aku juga udah janjian. Seharusnya lebih datang dulu itu Pak Juber, bukan si Mufli. Pak Juber kenapa baru datang? Maaf bu, agak terlambat sedikit. Biasa jalanan macet bu di kota. Oh, gimana? Showroom lancar, nggak ada kendala? Alhamdulillah, kemarin laku 8 unit bu. 8 unit? Ya. Oh ya, yang terpenting semua data-datanya udah kamu simpan. Siap, oh ya, siap bu. Jangan lupa itu mobil Pajero kalau nggak salah. Akhir bulan ini dia tuh itu ganti oli sama ganti filter solarnya. Oh, siap Ya, siap bu, siap. jangan lupa itu, soalnya kamu biasa dia lupa. Tapi yang warna hitam kemarin itu bu, bukannya harus sudah diservis ya bu ya, Pajeronya? Coba aja kamu cek tahu, soalnya kadang lupa. Tapi yang aku ingat kalau Pajero yang putih itu kayaknya akhir bulan dia. Ya. Oh ya Pak Juber. Semalam kan aku juga udah nelpon Pak Juber nih untuk mau mengadakan rencana. Nah ternyata itu biralat. Aku pinginnya sih mobil itu bukan langsung dikasihkan ke Pak Fajar, tapi aku masih ingin, ya masih aku kasih prank lah untuk sedikit permasalahan. Pak Juber ngerti kan maksud saya? Iya Bu, ngerti. Nah, kasih kejutan jadi gitu. kedatangannya suami saya itu aku nggak mau hanya datang gitu aja. Aku ingin, karena dia selalu suka ngeprank nih juga aku waktu di Bangladesh. Jadi aku ingin balas dendam. Ya meskipun ini agak keterlaluan sih. Jadi aku pingin nanti Pak Juber itu bilang kalau aku tuh pura-pura bangkrut aja. Terus aku tuh punya hutang. Terus kamu kompor-komporin deh Pak Juber. Bilanglah suami aku tinggalin aja Bu Novi, atau bilang jual aja aset-aset semuanya. Terus kamu bilang Bu Novi itu juga punya hutang sama saya, bilang kayak gitu ya. No. Loh kok no sih? Enggak mau bu. Bos Fajar kan sudah tahu sendiri bu, gimana dia. Nanti Kenapa? yang ujung-ujungnya saya yang itu. Saya kan masih ada tanggungan bu. Mau ada tanggungan Papa Fajar? Iya bu, kemarin. Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Iya bu, saya bilang ke Pak Bos mau pinjam, nanti gajian dipotong gitu bu. Ingat ya Pak Juber, Pak Fajar itu kalau lagi di luar negeri nggak usah dikasih beban apapun. Kamu tuh bilangnya sama saya, ya? Ya Siap, udah, Bu. jangan diulangin. Siap bu. Terus apalagi tugas saya bu, cuma itu. Mau kan? Tenang aja, Pak Juber itu nggak bakalan dipecat ataupun nggak bakalan diapa. Ini kan cuman prank, ini kan cuman hanya ya sedikit kejutan lah. Ya ibu nanti jelasin ya bu ya. Iya dong, kamu harus mendukung aku tuh. Buktinya Mufli tuh udah mau mendukung aku. Oh. Masa kamu nggak mau? Siap. Siap bu. Iya, jadi aku tuh ingin ya pas suami aku tuh kalau datang ke sini dengan hati berdebar-debar. Dia kan soalnya dari kemarin juga gak ngubungin aku, jadi aku pengen gantian tuh sekarang aku prank. Ya. Siap bu. Siap. Apa tugasnya? Mengompori. Oh iya bu. Bukan mengompori, menghidupin kompor. Soalnya kamu biasa deh nggak mudeng. Gimana? Iya bu. Ya terus Komporin. kamu kalau bisa mobil itu sembunyikan dulu, karena aku mau memberikan kejutan mobil itu di akhir aja. Mau disembunyikan di mana bu? Mobil segede itu? Ya disembunyikan, kamu kalau parkir nanti jangan di dekat Pak Fajar. Tahu? Oh, terus ibu memang ketemunya di mana? Ya ketemunya di sini, nanti surprise gitu. Atau nanti kita ketemuannya di dekat sana aja, dekat parkiran. Oh, siap. Gimana? Siap bu. Ini aku bingung. Disuruh kemana aku ya? Punya siapa ini hati sama tripod? Keren Bondoso sekarang ya. Ternyata sekarang Bondoso sudah banyak konten kreator, udah banyak alat-alat seperti ini. Alun-alunnya juga luas. Tapi istri aku kemana ini ya?
Istri aku barusan nyuruh aku untuk datang ke sini, tapi tiba-tiba setelah aku datang ke sini nggak ada. Mending aku istirahat aja deh. Istirahat sebentar, menghilangkan capek dari bandara. Aku juga barusan lewat di depan rumah aku udah jadi tanah. Oh, sama istri aku dijual atau digusur ya? Pak Fajar, Maaf, dengan siapa ya? saya Mufli Pak. Yang tadi telepon. Oh, dari pihak bank itu ya? Iya. Oh iya, silakan duduk. Kok Mufli bisa tahu kalau saya di sini? Ya, saya tadi melacak lokasi Bapak. Karena dari perusahaan juga bilang kalau misal Bapak punya hutang sebesar 7 miliar. Dan itu harus segera dibayar, Pak, karena itu akan menghambat operasi dari kinerja perusahaan itu sendiri. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, Mbak Mufli, yang sebesar-besarnya sama Mbak Mufli. Iya? Saya ini tidak pernah berhutang sama bank yang Mbak Mufli katakan. Justru saya dari Bangladesh, saya selalu kirim uang terhadap istri saya. Saya aja baru pulang nih ke Indonesia, kok tiba-tiba sudah bawa hutang 7 miliar lagi. Sebelumnya mohon maaf ya, Pak. Jadi istri Bapak sebelumnya itu berhutang kepada perusahaan sebesar 7M. Ke saya pun juga berhutang sebesar 1M. Jadi segera mohon dibayarkan. Karena itu juga terkait dengan perusahaan. Nanti perusahaannya segera bangkrut kalau misal tidak dibayarkan. Kalau gitu, saya mau konsultasi dulu, saya mau komunikasi dulu sama istri saya. Nggak ada, Pak. Nggak ada konsultasi karena besok harus segera dilunaskan. Aduh, saya mau bayar pakai apa? Saya aja nggak bawa uang saya cuma sisa 100.000. Gimana kalau saya sarankan jadi ani-ani saja, Pak? Mau? Astagfirullahaladzim, Mbak Mufli ini sembarangan. Ani-ani siapa juga yang mau sama saya nggak mau. Saya takut dosa, saya sayang sama istri saya. Tapi hutang Bapak itu sudah bermiliar-miliaran. Itu pun juga ke saya 1 miliar loh, Bapak. 1 miliar itu uang yang nggak kecil. Iya tahu, kalau 1 miliar itu uang yang besar. Masalahnya saya nggak pernah berhutang ini. Nggak bisa. Kalau misal Bapak masih kekeh tidak mau membayar, otomatis saya akan lapor polisi. Ini saya juga menghubungi istri saya, barusan nggak bisa-bisa. Istri saya malah nyuruh saya datang ke sini. Dari bandara, saya muter-muter dari bandara ke bandara, tiba-tiba ditelepon sama istri saya, disuruh langsung ke sini. Saya udah ke rumah saya digusur, cuman tanah doang. Nah sekarang tiba-tiba saya sampai di sini kok malah dikagetkan dengan yang namanya hutang. Istri saya nggak bisa ditelepon setelah saya sampai di sini. Pak, kan istri Bapak itu tanggung jawab Bapak. Jadi otomatis Bapak nanti yang akan membayarkan semua hutang-hutang perusahaan dan utang saya pun juga. Jadi mau tidak mau, Bapak segera harus lunasin. Besok adalah tenggat waktunya, Pak. Ya udah, iya. Saya usahakan besok. Besok ya? Besok. Kalau misal besok Bapak masih belum membayarkan, otomatis saya akan lapor polisi. Ingat itu, Bapak? Iya. Ya sudah. Ada perlu lagi? Nggak ada? Nggak ada. Mbak ada perlu lagi? Nggak ada. Sama bayarkan hutangnya, oke? Oke. Ya sudah kalau begitu. Saya pergi dulu. Aduh, ini kenapa jadi bingung kayak gini ya? Kok yang nagih perempuan? Biasanya di mana-mana tukang tagih hutang kan laki-laki. Perasaan aku juga ngirim sama istri aku dari Bangladesh paling cuma sekitar 5 miliar, 4 miliar. Kalau dihitung per bulan aku ngirim 40 juta, 50 juta, 60 juta selama bertahun-tahun. Paling cuma mentoknya 5 miliar, gak mungkin 7 miliar. Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan istri aku berhutang ya? Jangan-jangan istri aku ini punya banyak hutang, terus dia main uang, dia foya-foya ya? Aku kerja banting tulang, istri aku malah foya-foya banting tulang. Ya Allah, apa salahku ya Allah?
Pusing mikirin hutang. Apa ini ya alasannya? Istri aku nyuruh aku datang sini biar hutangnya semuanya aku yang lunasin, biar banknya datang ke aku. Tapi kok dia tahu katanya melacak nomorku? Nggak mungkin deh sekarang bisa melacak kalau bukan orang-orang penting atau pejabat-pejabat penting. Kalau cuma bank mau melacak lokasi. Aku juga masih belum ganti nomor kok. Ya udahlah. Sabar. Ya udah kalau gitu, kamu nanti datang ke Pak Fajar dengan cara sombongnya, nggak apa-apa pakai mobil itu aja. Akuin aja deh kalau itu mobil kamu. Harus pokoknya jangan gini-gini terus. Siap, Anggapannya Pak Fajar itu udah paling orang yang terpuruk karena dia anggapannya aku tuh bukan punya hutang. Otomatis kamu tuh juga akan mau dilaporin, harus tantang-tenteng ya. Siap, Bu. Jangan kayak Kang Sayur. Ngerti? Ya udah. Buruan. Saya permisi dulu, Bu. Iya, ya udah yang garang. Ya, Bu. Habis aku jadi orang barang. Pak Juber. Untung aja kamu tuh kerjanya juga bagus. Jadi aku bisa deh juga memaafkan dan memahami karakter Pak Juber. Ya meskipun kadang aku juga sedikit pusing kalau ngadepin Pak Juber. Aku nggak tahu tuh, aku udah sebulan nggak ngecek keadaan showroom kayak gimana. Tapi semoga aja rencana aku kali ini berhasil. Ini dia. Ber, masih ingat? Zuber? Ya, Fajar. Astagfirullahaladzim. Kabar yang tidak menyenangkan pastinya. Iya Zuber, rumah aku digusur. Iya. Aduh, jauh jangan duduk ya. Ini takut. Mobil mahal. Gimana? Katanya kan dengar-dengar udah lama tuh nggak kelihatan di kota ini. Kemana aja? Ke Bangladesh. Jauh sekali. Kerja apaan di situ? Banyak duitnya situ. Istri kamu punya utang sama aku. Dan kamu ingat ya, bukan cuma sama aku. Dengar-dengar katanya kamu itu dicari bank-bank setempat. Banyak hutangnya, bro. Duh, kerja jauh-jauh kok banyak hutangnya, bro. Astagfirullahaladzim. Ternyata istri aku banyak hutang selama ini. Istri aku ternyata udah banyak sekali foya-foya. Kayak bukan Novi yang aku kenal. Novi yang aku kenal adalah orang yang bijaksana, orang yang hemat, orang yang rajin, orang yang pintar berusaha, bukan orang yang pandai berhutang seperti ini. Kenapa semuanya jadi begini ya Allah? Tung. Kenapa ngelamun? Gini aja, kamu kerja sama aku aja, nanti ku gaji. Timbang jauh-jauh, ya kan? Ku gaji berapa? Nanti kamu utangnya kalau misalkan udah dapat gaji, utang kamu bisa dicicil tuh pakai hasil kerja kamu sama aku. Ku jual saja kamu, pasti cepet itu, cepet laku. Kamu ganteng, kamu cakep, ya kan? Gak usah bilang-bilang sama istri kamu, ya kan? Hah? Aku juga masih belum ketemu sama istri aku. Waduh. Aku nggak mungkin harus percaya kalau istri aku punya hutang sama kamu. Gak percaya. Fajar, semua satu kampung di tempat kita, satu desa pun tahu kalau kamu punya hutang. Kenapa? Pengen? Hah? Atau kamu bercita-cita pengen mobil beginian? Jangan mimpi deh. Nanti jatuhnya sakit kalau terlalu tinggi. Aduh, dipegang-pegang di mobil gua. Ini mobil kesukaan aku sama istri aku. Iya, tapi nggak kesampaian ya. Hah? Ya udah, kamu gini aja. Kamu kumpulin nanti kalau sudah selesai itu hutang-hutang kamu, kumpulin. Kalau udah ada uangnya, nah beli nih mobil nih sama si Zuber, oke? Gimana ya? Rencana si Mufli berhasil nggak ya? Bu Novi, Mufli gimana? aman, sumpah. Aman-aman Pak gimana? Fajar Ceritain dong. sangat-sangat terpuruk.
Hah? Terpuruk? Iya. Aduh, aku nggak tega juga ya. Terus gimana ceritanya? Terus tadi aku tawarin ani-ani sih, Bu. Ya ampun, kamu tawarin ani-ani? Iya. Terus Pak gimana? Fajarnya bilang, apaan sih Mufli, nggak mau. Saya masih sayang sama si Novi katanya. Padahal udah ditinggal sama Bu Novi. Ceritanya, semoga nggak kenyataan ya, Bu ya. Aduh, ternyata suami aku tuh masih setia sama aku meskipun kamu Iya. udah berakting. Aku mau punya hutang. Terus dia gimana? Dia mau bertanggung jawab atau kayak gimana? Dia sih bilangnya mau bertanggung jawab Bu atas semua kelakuannya Bu Novi. Terus dia tetap mau ngejar cintanya Bu Novi, mau mempertahankan pernikahannya Bu Novi dan Pak Fajar. Ya ampun. Kayaknya Mufli ini kayaknya aku terlalu berlebihan dia ngasih kejutannya ya. Kok aku Tapi- jadi nggak tega gitu sih. Hah? Ya, Menurut kamu? gimana ya Bu ya? Dari awal udah saya bilang Tapi kamu juga udah sambil marah-marah gitu kan? udah aman. Pokoknya Pak Fajar udah kayak bingung dia mau ngapain, terus kayak nggak tahu deh, kayak hilang arah gitu pokoknya. Syukurin dia karena selalu ngeprank aku, makanya ini aku balas dendam. Ya udah sekarang karena kamu udah selesai tugas kamu kembali aja ke kantor urusin semua tugas-tugas di sana ya. Berarti ini udah selesai ya Bu ya? Udah selesai. Udah gitu aja aku jadi nggak tega deh. Ya udah hati-hati ya. Iya, mari ya Bu ya. Iya ya, hati-hati ya Mufli. Iya, Bu. Makasih loh. Iya. Oh, aku sedih campur seneng ya. Sedih karena suamiku terlalu terpuruk. Senengnya lagi, rencana ini semuanya berhasil, semuanya berjalan dengan lancar. Ternyata suami aku tuh masih setia, dan ternyata suami aku meskipun dilanda musibah seperti ini, meskipun aku juga punya hutang, dia tetap mau bertanggung jawab dan dia juga mau tetap setia sama aku. Memang gak salah ya aku memilih lelaki seperti suami aku. Nah, sekarang tinggalan Pak Juber nih. Aku berharap sih ikhtinya Pak Juber berhasil. Awas saja kalau nggak berhasil, aku bakalan potong gaji. Tuh, sudah makan kamu Fajar? Belum? Belum makan? Alhamdulillah. Kamu kan temanku juga, gak tega aku. Ya udah, kamu tunggu sini. Aku mau beli makan ya buat kamu. Sini Fajar. Astagfirullahaladzim. Apakah iya istri aku punya banyak hutang seperti ini? Berarti aku jauh-jauh ke Bangladesh hanya untuk menghidupi istri aku untuk foya-foya. Gak nyangka banget aku sama Novi. Sakit banget rasanya begini kan. Pengorbanan aku, jiwa raga aku, semua seakan-akan sia-sia setelah tahu melihat istri aku kelakuannya begini. Gimana? Kok mukanya kayak seneng banget? Alhamdulillah Bu, Ya alhamdulillah gimana ya? Ceritain dong. dia merasa terpuruk, Hah? merasa susah banget. Sukses Bu. Jadi kita Tapi ngepranknya. kamu nggak berlebihan kan? Kamu nggak sampai mukul-pukul suami aku kan? Oh enggak Bu, cuma dorong-dorong dikit Bu, biar maksudnya Agak terkesannya. nyata gitu ya. Iya Bu. Oh. Terus setelah mendengar hutang aku terlalu banyak, banyak 7M itu gimana? Ya seperti orang-orang biasanya kalau melarat Bu, syok, Oh shock gitu ya? syok Bu. Tapi nggak kenapa-napa kan suami aku? Nggak apa-apa lah Bu, tapi kayaknya dia tertarik sama mobil itu Bu. Pas saya bilang mobil itu milik saya, dia kayak yang ngelihat mobil-mobil itu terus. Kayaknya dia suka banget sama mobil itu Bu. Berarti aku nggak salah pilih. Aku membelikan suami aku mobil hardtop, berarti dia seneng. Iya Bu, Kan iya. betul-betul. Terus kamu bilang apaan lagi? Itu saya bilang ini Bu, lebih baik kamu balik lagi tuh kerja. Ke Bangladesh gitu kamu bilang. Iya Bu, Terus apa kata? biar bisa itu bayar hutang-hutangnya. Jangan lama-lama. Jangan terlalu keterlaluan. Kalau misalkan suami aku nanti balik lagi ke Bangladesh gimana dong? Belum ketemu aku. Oh iya, tapi kayaknya dia meratapi nasib Bu.
ada di dekat mobil tuh. Kalau kayak gini kok aku kasihan juga ya. Ya udah deh, bentar lagi ya aku mungkin langsung ke sana aja deh, enggak. Apa saya usir? Kan ngeprank, Bu. Iya, tapi nggak usah berlebihan. Ini aja aku kasihan deh denger cerita kamu bahwa suami aku tuh kayak terpuruk atau gimana. Bu? Duh. Ya udah deh, iya bentar lagi aku ke sana. Terus suami aku sama siapa? Sendirian? Sendiri, Bu. Oh, ada, Bu, temennya, Bu. Siapa? Tas. Mabuk. Kamu ya bener-bener deh. Awas ya, aku 1 bulan gak ngecek showroom. Awas aja ya kalau misalkan terjadi apa-apa. Oh, itu, Bu. Baut. Lupa, ada yang biasanya ketinggalan kamu nggak tuh- dipasang. Ya udah, Bu. Saya cek dulu ya, Bu ya. Iya, Sekalian udah saya deh, ribut. balik deh sama showroom. Yang terpenting kamu kan udah ngelaporin keadaan Fajar seperti apa. Siap, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, salam. Kok aku jadi kasihan gini ya? Ini kayaknya aku keterlaluan deh untuk memberikan kejutan yang berlebihan sama suami aku. Aku susul aja deh. Ya Allah. Sayang, kok kamu sedih gitu sih? Kamu punya utang banyak ya? Ya mau gimana lagi? Ya maafin aku ya. Aku nggak bisa menjadi istri yang baik dan aku nggak bisa ngelola keuangan kamu. Aku tahu kamu capek-capek merantau ke Bangladesh, tapi malah pulang-pulang membawa hutang 7 miliar. Maafin aku ya. Perasaan aku juga nggak ngirim hutang sama kamu. Aku kirim uang. Tujuan aku merantau ke Bangladesh, aku ingin cari modal. Terus aku pulang kayak gini, aku ingin buka usaha. Tapi kenapa setelah aku pulang, bukan malah usaha yang ada di depan mata aku, tapi malah hutang yang ada di depan aku. Ini di luar kendali aku. Tapi coba kamu berdiri. Tapi mobil ini untuk kamu. Mobil impian kamu ini untuk kamu. Aku nggak senang kalau beli mobil dari hasil ngutang. Kamu ngutang kan ke Pak Zuber? Sayang, maafin aku ya. Aku terlalu memberikan kejutan yang terlalu berlebihan buat kamu. Asal sayang tahu, uang yang saya kirim sama aku, Dihabisin semuanya. dengerin dulu penjelasan aku. Uang kamu tuh utuh yang kamu kirim ke aku, semuanya tuh berupa menjadi aset. Nih, kamu tahu nggak usaha aku di sini apa? Aku udah punya showroom, terus aku punya perkebunan kopi di sini sesuai keinginan kamu dulu. Terus aku punya bisnis skincare di sini. Apa kamu nggak bahagia? Udah tenang aja, itu semuanya prank. Berarti bank yang datang sama aku terus Zuber anak buah kamu. Itu karyawan aku semua. Bohong. Paling-paling kamu juga banyak hutang. Masih nggak percaya sama aku? Ayo, aku tunjukin. Kita keliling Bondowoso. Aku tunjukin semua aset-aset aku. Berarti nih mobil kamu belikan buat aku. Ya iyalah, sesuai keinginan kamu. Kan kalau di Bangladesh tuh jarang tuh ada mobil kayak gini. Sekarang nih udah aku beliin. Kamu seneng nggak? Bannya baru ya? Ya iyalah. Ini mobil mahal tahu? Ya ini sebenarnya mobil uang yang atas kamu kasih. Cuman uang kamu tuh masih utuh. Karena ini aku semuanya aku putar. Bannya aja pasti 40 jutaan. Lain mobilnya. Ini solar apa bensin? Solar dong. Solar pasti lebih mahal, 300 lebih kayak gini. Gimana, kamu seneng kan? Aku tuh nggak mungkin menyambut kamu dengan kabar yang tidak enak.
Aku pasti akan menyambut kamu dengan kebahagiaannya, meskipun harus sedikit aku kasih prank dikit karena kamu selalu kalau di sana selalu ngeprengin aku. Terus rumah aku kenapa digusur? Hah? Rumah kenapa digusur? Ya memang harus digusur. Untuk apa kita tinggal di sana lagi? Kan aku udah punya rumah mewah. Dan tanah itu akan aku buat gudang kopi. Karyawan kamu nawarin aku ani-ani. Maaf ya, itu semua termasuk rencana aku. Ya aku pikir kamu nggak bakalan setia sama aku, tapi ternyata kamu nggak kepincut sama perempuan Bangladesh kan? Perempuan Bangladesh cantik-cantik, tapi enggak, aku nggak kepincut. Ya ayo, ngapain nggak masih diem? Yuk. Mana? Apanya mana? Ke mana? Ke rumah kita yang baru, kamu kan nggak tahu. Naik mobil ini. Iyalah, mau naik apa nih? Ada kamu yang nyetir. Yuk. Masukin di dalamnya. Kamu gak kangen sama aku? Ya aku kangen, makanya buruan cepetan pulang ke rumah. Disiapkan jamunya. Iya. Asik. Waduh, ini mobil mahal pasti nih. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas, udah ada yang nawar loh. ditawar? 300 nggak aku kasih karena aku ingin menunjukkan sama kamu. Ah, nanti kalau misalnya aku udah bosen jual aja. Wah, mesinnya enak bener. Solar punya. Wah, aktif. Mantap ini. Yuk. Kosong.